Ibu jamaah sekalian, insyaallah kita akan mulai untuk kajian pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa bismillahir sudari wa istighfari wa al-adhan lisani wa qawli. Alhamdulillah, bismillah wa alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah SWT, di mana pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu jamaah sekalian kita bisa berkumpul di masjid ini. Semoga Bapak Ibu jamaah sekalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah akan kita nantikan syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kedatangan tamu, salah satu saudara kita yang jauh di sana. Beliau adalah Syekh Dian Mustafa, yang memang beliau adalah warga asli Gaza Bapak Ibu jamaah sekalian. Dan pada hari 1 bulan Ramadan ini beliau baru saja datang ke Indonesia. Ini belum bisa berbahasa Indonesia. Nah, mungkin Bapak Ibu jamaah di sini ada yang bisa berbahasa Arab. Alhamdulillah thayyibah. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah saya Dian Mustafa berkunjung ke Indonesia, salah satu yang lebih silaturahmi dengan Bapak Ibu dan juga mengabarkan terkait dengan kondisi saudara-saudara kita di sana. Seperti apa kondisi yang memang terkini, yang memang dari akhir tahun 2025 dan juga awal tahun 2026 ini. Nah, berhubung Bapak Ibu, alhamdulillah di sini kita juga ditemani oleh Ustadz Furqan, yang di mana nanti Ustadz Furqan akan menjelaskan dan juga mengartikan apa-apa saja yang disampaikan oleh Syekh Dian Mustafa. Jadi insyaallah nanti Syekh Dian Mustafa akan menyampaikan dalam bentuk bahasa Arab dan nantinya akan diterjemahkan oleh Ustadz Furqan dalam bahasa Indonesia. Nah, dan kemudian izin kami dari Lazismu yang pertama tadi mungkin sudah diedarkan untuk absensi, mohon dibantu untuk pengisiannya, di mana nanti absensi tersebut akan kita juga sampaikan seperti apa update terkini terkait dengan saudara-saudara kita di sana dan juga apa saja yang akan kita laksanakan di sana. Terus kemudian yang kedua, izin juga untuk mengedarkan kontak infak, yang dimana nanti infak dan sedekah ataupun hadiah dari Bapak Ibu akan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di sana di bulan Ramadan ini. Kemudian yang berikutnya, insyaallah nanti Syekh Dian Mustafa sebelum berbuka puasa akan mengirimkan doa kepada kita semua di sini, jamaah semua di sini, dan juga untuk saudara-saudara di sana. Tetapi sebelum itu, insyaallah Syekh Dian Mustafa akan memberikan hadiah kepada Bapak Ibu semuanya apabila Bapak Ibu juga mengirimkan hadiah untuk saudara-saudara kita di sana di bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja untuk pengantarnya. Insyaallah nanti akan dilanjutkan untuk Syekh Dian Mustafa dan juga Ustadz Furqan. Kepada Syekh Dian Mustafa, tafadhol. بداية إخواني وأخواتي أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم ومن مخالفة وعصيان أمره. يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم في سورة الإسراء، في بداية سورة الإسراء، بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجهاد وإن أفضل جهادكم الرباط وخير رباطكم عسقلان. واليوم سوف نتحدث عن فلسطين وعن الأقصى والقدس وغزة، حتى تعلمون بأن ساحل عسقلان بداية هو مدينة غزة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Beliau berwasiat kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutip surat Al-Isra ayat pertama yang sudah sering kita dengar bersama, yang artinya adalah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya agar kami tampakkan padanya tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum ijtihad, berjihadlah kalian semua. Wa inna afdhala jihadikum ar-ribaq, dan jihad paling utama bagi kalian adalah ribaq, yaitu berjaga-jaga perbatasan antara wilayah orang-orang muslim dan wilayah orang-orang kafir. Wa khairul ribatikum asqalan, dan tempat ribat, tempat berjaga-jaga yang paling utama adalah Asqalan, sebuah kota di Palestina, dan Gaza adalah bagian dari Asqalan." بداية عندما نتحدث عن المسجد الأقصى علينا أن نأتي بسابق عهده حتى نتحدث في حديثه القادم. بداية عندما أنزل الله آدم عليه السلام حتى على الأرض أمره أن يذهب إلى فلسطين حتى يبني المسجد الأقصى. وبعد بنائه للمسجد الأقصى توارثه الأنبياء نبي تلو الآخر حتى وصل أمانته إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمره الله كما تحدثنا في الآيات السابقة أن يذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حتى يكمل يستلم أمانته ويكمل رحلته إلى الإسراء والمعراج. عندما وصل النبي إلى المسجد الأقصى وجد جميع الأنبياء ينتظرونه، صلى بهم وأكمل رحلته إلى الإسراء والمعراج. وكما تعلمون بأن المسجد الأقصى كان أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وبعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بأن عندما يكون المسلمون مترابطون برابط قوي يحاولون دائما الكفار أهل الرومان والصليبيين بتفكيكهم عن بعضهم البعض، وحتى يقومون بذلك تجدونهم دائما يقومون باحتلال المسجد الأقصى.
فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تولى الخلافة من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وفي زمن الخليفة عمر بن الخطاب كان أهل الرومان يحتلون مدينة القدس والمسجد الأقصى، لذلك حدثت الكثير من المعارك ما بين المسلمين وأهل الرومان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكانت المعركة الأخيرة في عام 637 وكانت هي معركة اليرموك، والتي كانت بقيادة أبو عبيدة بن الجراح. ذهب الجيش من المسلمين وحاصر مدينة القدس حصارا شديدا على أهل الرومان، حتى أنهم كادوا لا يستطيعون أن يأكلوا شيئا، فقاموا بالاستسلام أهل الرومان وأرسلوا الخبر إلى المسلمين بأن نريد أن نسلم مدينة القدس تسليما سلميا دون إراقة الدماء، ولكن بشرط أن يأتي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بنفسه حتى يتسلم مدينة القدس. وأرسل الخبر إلى الخليفة وسمع بهذا الخبر وذهب إلى مدينة القدس ووقف على أسوارها حتى أن جاء القائد الروماني وسلمه مفاتيح القدس، وقاموا بالاتفاق بينهم في اتفاق أو حجة العمرة كانت اسمها. وبعد ذلك تسلمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأعاده إلى المسلمين، وذهبوا أهل الرومان وقام بتحريره دون إراقة دم مسلم أو أحد من أهل الرومان، وتم إعادته إلى المسلمين. Bapak Ibu sekalian, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kita semua. Kemudian juga tempat suci ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Dan Masjidil Aqsa itu berfungsi sebagai layaknya pengikat atau perekat di antara kita semua kaum muslimin. Dari dulu para nabi terbiasa atau para nabi itu ditugasi atau mendapatkan amanah untuk melindungi Masjidil Aqsa, hingga kemudian pada saat tiba pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menganugerahkan kepada beliau Isra dan Mi'raj ketika beliau menjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Sampai di Masjidil Aqsa, beliau kemudian mengerjakan sholat, mengimami para nabi sebagai bentuk penyerahan amanah tersebut. Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj, masa itu Masjidil Aqsa berada di bawah kekuasaan orang-orang Romawi Bizantium. Maka kemudian perlu ada upaya untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Maka kemudian pada masa khilafah Khalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kemudian mengirim pasukan untuk membebaskan Masjidil Aqsa secara khusus dan kawasan Syam dan Syam secara umum. Beliau saat itu memerintahkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk memimpin pasukan tersebut. Terjadilah kemudian perang demi perang sampai pada saat ketika perang Yarmuk, kaum muslimin mengalami kemenangan dan orang-orang Bizantium mengalami kekalahan telak. Nah, setelah itu kemudian pasukan kaum muslimin bergerak untuk memapung benteng kota Al-Quds. Menghadapi pengapungan ini, penduduk Romawi yang menghuni kota Al-Quds sepakat untuk menyerang dengan suatu syarat bahwa Umar bin Khattab sendiri yang menerima penyerahan kunci kota Al-Quds. Maka beliau kemudian berangkat dari Madinah, kemudian sampai di Masjidil Aqsa, kemudian menerima penyerahan tersebut dan menandatangani perjanjian yang menjamin perlindungan penduduk kota. Dan di sini mulai pada saat ini pada tahun 637
Masehi, Masjid Al-Aqsa berada di bawah perlindungan kaum muslimin. وبعد ذلك بعد حقبة من الزمن أصبح هناك الحروب الصليبية والتي كانت تسيطر على العالم بأجمعه، حتى أنها في ذلك الحروب قاموا بالسيطرة مرة أخرى على دولة فلسطين وعلى مدينة القدس وعلى مسجد الأقصى. وفي عام 1187 قام القائد الكبير صلاح الدين الأيوبي بالحملة الشرسة على الصليبيين، وقرر في ذلك الوقت وفي ذلك العام أن يحرر فلسطين من الصليبيين. وفعلا قام بتجهيز الجيش، وذهب هو والمسلمين بأجمعهم وحارب في مدينة القدس حتى أن قام بتحريرها في معركة حطين الشهيرة، وحرر مدينة فلسطين دولة فلسطين ومدينة القدس من الصليبيين. وبعد ذلك تولى حكم فلسطين الخلافة العثمانية التركية، والتي دام حكمها على دولة فلسطين وغيرها من الدول العربية لأكثر من 600 عام. وإلى عام 1917 سقطت الخلافة العثمانية التركية وسقط حكمها عن دولة فلسطين. وبعد ذلك خرج القائد أو وزير الخارجية البريطاني جيمس بيلفورد، والذي قام بإعداد وثيقة واتفاق بينهم وبين اليهود بأن لهم الحق في المواطنة في دولة فلسطين، وقاموا بعمل هجرة من الدول التي كانوا يسكنوا فيها وذهبوا إلى أن يستقروا في دولة فلسطين. وفي هذه الاتفاقية قام بتجريد جميع حقوق الفلسطينيين من حقوقهم الأصلية. وبعد ذلك بدأ الصراع ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى يومنا هذا. بعد ذلك بدأوا بالهجرة والاستقرار في فلسطين إلى عام 1948 حدث الحدث الأكبر في فلسطين وهي النكبة. وفي هذه النكبة قامت إسرائيل بإعلان أنها سوف تقوم أو تقيم دولة إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وبدأت بالتجهيز لذلك، وبدأت بالتسلح من بريطانيا والدول الأخرى، وبدأت بمهاجرة الفلسطينيين ومضايقتهم في الأراضي المقدسة في القدس ومسجد الأقصى، وبدأت بنهب الأراضي وسرقة الأموال وتجريف الأشجار والبناء، وفعلت الكثير من المجازر تحت السلاح. ولم تكتفي بذلك، قامت بعد ذلك بإجبار الأهالي بالهجرة من دولة فلسطين إلى الدول المجاورة. وفي ذلك العام قامت بتهجير لأكثر من 750,000 نسمة بالإجبار تحت السلاح، وقالوا بأنهم سوف يعيدونه بعد يوم، يومين، أسبوع، شهرا، ولا زالوا إلى هذا اليوم يعانون من هذه الهجرة الأجداد والآباء والأبناء. وفي عام 1967 قاموا بفعل النكسة، وهذه النكسة كانت من ضمنها أن يقسموا دولة فلسطين إلى جزيئات: القدس الشرقية للفلسطينيين والقدس الغربية للإسرائيليين، وهذه المدينة للفلسطينيين وهذه المدينة للإسرائيليين. وبدأوا بالصراع، وبدأت بالسيطرة الكاملة والهيمنة على دولة فلسطين بأجمع
اجتماع آخر. وفي ذلك العام كان يحكم الرئاسة الفلسطينية ياسر عرفات وبعضا من الجهات المقاومة كالجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي إلى عام 1987 نشئت الحركة المقاومة الإسلامية حماس، وبدأ نشاطها العسكري والسياسي، وكان جناحها العسكري كتائب عز الدين القسام. وبعد ذلك بدأت بالنشاط أن تقوم بالمقاومة لبلدة فلسطين والدفاع عن الأرض، وتقوم بتحرير فلسطين من الاحتلال. ولكن ذلك كان ضعفا بسيطا منهم بسبب الإعداد والمعدات التي كانوا يحصلون عليها. وبعد ذلك في عام 2007 أو في منتصف 2006 حدثت الانتخابات الرئاسية لدولة فلسطين، وكانت من ضمن المنتخبين في هذه الانتخابات حركة حماس، وفازت في الانتخابات الرئاسية وبدأ نشاطها السياسي والعسكري في فلسطين. وبعد ذلك بنصف عام في 2007 ذلك لم يعجب الاحتلال، فقام بحصار قطاع غزة حصارا شديدا، وقام بإغلاق جميع المنافذ التي تساعد القطاع على العيش. ولأن نشاطها السياسي كله في غزة قامت بمحاصرة قطاع غزة، وقامت بإغلاق معبر رفح والذي يؤدي إلى خروج المرضى والطلاب والمسافرين إلى دول الخارج، وأغلقت معبر كرم أبو سالم والذي هو كان شريان الحياة لقطاع غزة، والذي يمده بالشراب والطعام والبترول والغاز والكهرباء وما إلى ذلك من حياة إلى القطاع. لم يكتفوا بذلك، قاموا في عام 2008 بقصف قطاع غزة بأبشع الطرق وأبشع الأسلحة والتي كانت محرمة دوليا. وهذه الأسلحة من ضمنها كان الفوسفور، والذي يحرق الإنسان حرقا من الداخل ويخرج النار من الخارج. ولم يكتفوا، قاموا بعد ذلك بقصفها مرة أخرى في عام 2012. وفي 2014 دامت حربا 51 يوما إلى ما حدث الحدث الأكبر من عامين ونصف، وهو طوفان الأقصى. Setelah kemudian Umar bin Khattab membebaskan Palestina, membebaskan Al-Quds, maka kemudian lebih kurang 500 tahun berikutnya ada sebuah peristiwa penting ketika pasukan salib terjadi perang salib, dan ketika pasukan salib bergerak dan menguasai, menyerbu dan menguasai kota Al-Quds. Lalu kemudian pada tahun 1187 seorang pemimpin Yahudi setelah mempersiapkan pasukan dan mengalami berbagai pertempuran, yang salah satunya adalah yang paling terkenal adalah perang Hunain, beliau kemudian berhasil membebaskan Baitul Maqdis dan mengembalikannya sekali lagi ke pangkuan kaum muslimin. Hingga kemudian pada tahun 1917 terjadi peristiwa penting berikutnya. Setelah dunia Islam saat itu dipimpin oleh Turki Utsmani, yang kemudian mereka pada saat perang dunia pertama mengalami kekalahan, sehingga kemudian pada tahun 1917 Menteri Luar Negeri Inggris James Balfour mengeluarkan pernyataan yang mengizinkan orang-orang Yahudi untuk berpindah dan bertempat di Palestina. Nah, pernyataan ini dalam sejarah kita kenal sebagai deklarasi Balfour. Maka dari sinilah mulai awal mula persoalan Palestina. Mendengar atau mengetahui
adanya izin tersebut, maka kemudian orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia mulai berdatangan dan mulai berpindah berbondong-bondong untuk bertempat tinggal dan bertempat di Palestina, yang secara otomatis mengabaikan hak-hak orang-orang Palestina yang sudah dari dulu, sudah bertahun-tahun, ya, sudah dari sejak nenek moyang mereka tinggal di Palestina. Para imigran ini kemudian mendapatkan persenjataan dan bantuan militer dari Inggris, sehingga kemudian mereka berhasil membentuk satuan-satuan militer dan kemudian membentuk tentara reguler, sehingga dimulailah berbagai macam upaya pembantaian, pembunuhan, dan perebutan harta serta perebutan lahan, pengambilan lihat dan perampasan rumah, harta, penghancuran kebun zaitun dan yang lain sebagainya, ya segala bentuk upaya kejahatan, hingga kemudian pada tahun 1948, 30 tahun berikutnya, beberapa 30 tahun berikutnya, para imigran ini, orang-orang Yahudi ini mereklamasikan negara Israel. Setelah sebelumnya mengusir lebih dari 750.000 jiwa penduduk Palestina ke negara-negara tetangga yang mayoritasnya sampai sekarang pun tidak bisa kembali lagi ke negara mereka kemarin. Pada tahun 1948 ini, peristiwa ini dalam sejarah dikenal sebagai Nakba, malapetaka. Lalu kemudian 20 tahun berikutnya, pada tahun 1967, tahun berikutnya pada tahun 1967 terjadi peristiwa penting berikutnya, yaitu pembagian Palestina menjadi beberapa bagian, yaitu tanah pendudukan, lalu kemudian ada tepi barat yang disebut tempat Al-Quds, kemudian ada jalur Gaza. Inilah yang kemudian peristiwa penting yang membentuk apa yang kita kenal Palestina sekarang ini. Nah, pada tahun 1967 ini, setelah 1967, kemudian bermunculan gerakan-gerakan pembebasan Palestina, gerakan-gerakan perlawanan dan pembebasan Palestina, yang salah satunya paling pada saat itu dipimpin oleh Yasser Arafat, dan gerakan-gerakan lain yang berasaskan baik itu nasionalisme maupun komunis maupun Islam. Yang salah satunya pada tahun 1987 yang dilandaskan atas Islam, berdirilah dideklarasikan gerakan Hamas, Al-Harakah Al-Muqawamah Islamiyah. Gerakan ini didasarkan atas upaya untuk membebaskan Palestina, juga didasarkan atas Islam, Al-Quran dan Sunnah, sehingga kemudian mendapatkan dukungan rakyat Palestina, terutama di Gaza pada saat itu. Maka kemudian ketika mereka mengikuti pemilu pada tahun 2006, karena mendapatkan dukungan rakyat, mereka pun memenangi pemilu dan duduk di kursi pemerintahan di Palestina, di jalur Gaza. Nah, karena hal ini tentu tidak diinginkan oleh penjajah, ya, karena gerakan Hamas adalah gerakan yang memang konsisten menyuarakan dan berusaha untuk membebaskan Palestina dan mengusir penjajah. Maka hal ini tidak diinginkan oleh Yahudi Israel, sehingga kemudian pada tahun 2007 mulailah blokade Gaza, blokade jalur Gaza. Jalur Gaza ditutup secara total, pintu perbatasan Rafah dan pintu perbatasan Karim Abu Sa'id ditutup secara total, sehingga tidak ada yang bisa masuk maupun keluar, sehingga bahan-bahan makanan maupun obat-obatan dan yang lain sebagainya yang tidak bisa masuk. 1 tahun berikutnya setelah blokade, dimulailah pengoboman pertama yang memakan banyak korban dan bangunan hancur, dan dimulai juga penggunaan senjata-senjata yang dilarang secara internasional, baik itu bom fosfor maupun bom cluster.
Tidak hanya berhenti di situ, 2004 tahun berikutnya juga kembali terjadi pengoboman selama 20 hari berturut-turut. 2012, lalu kemudian 2 tahun berikutnya 2014 kembali lagi terjadi pengoboman selama 50 hari berturut-turut, yang masih juga menggunakan senjata yang dilarang secara internasional, yang bom fosfor ini ketika mengenai makhluk hidup maka makhluk hidup ini akan terbakar habis tanpa ada sisa. Lalu kemudian juga terjadi pengoboman berikutnya pada tahun 2020, 2021 hingga puncaknya pada 7 Oktober 2023 kemarin ketika gerakan Hamas melancarkan operasi Tufan Al-Aqsa. وبعد ذلك يا أحبابي في الله بدأ الاحتلال يضيق على أهلنا في القدس وفي الأقصى، وبدأ بالتحريض والإعلان بأن حركة حماس حركة إرهابية وما إلى ذلك حتى يبرر أفعاله المجرمة للعالم، ونحن نرفض ذلك لأن حركة حماس قامت على الدين والقرآن وعلى السنة النبوية وتجاهد المحرر فلسطين. وفي عام 2023 وفي 7 أكتوبر تحديدا قام الحركة المقاومة الإسلامية وقيادتها عز الدين القسام بقصف المدن المحتلة، وبدأوا بالدخول بما يستطيعون به من الجيش الذي كونوه من قطاع غزة، وبدأوا بالدخول ودخلوا الأراضي المحتلة وقاموا بأسر من يستطيعون أسره وقتل من يستطيعون قتله من الذين قاوموهم بالسلاح، وعادوا إلى غزة ومنهم من تبقى هناك واستشهد ومنهم من تبقى وأسر. وبعد ذلك ما هي إلا بضعة ساعات قليلة وإذ بأن قطاع غزة ينقلب كيوم القيامة. الناس هناك لا يعلمون ماذا يحدث. القصف يأتي من كل مكان، من الآليات الكبيرة ومن الطائرات الحديثة والأسلحة التي لم تجرب نهائيا في أي مكان. قاموا كلهم بتجريبه على قطاع غزة، وقاموا بقتل النساء والأطفال والشيوخ والمجاهدون، وحتى الحيوان أعزكم الله لم يسلم منهم ومات. وبعد ذلك بدأوا بالدخول إلى قطاع غزة بالآليات الثقيلة، وبدأوا بإجبار الناس بالنزوح من الشمال إلى الجنوب بالادعاء أن الجنوب سوف يكون مكانا آمنا لكم فاذهبوا إليه. وكانوا من ضمن هذه العائلات نصف عائلتي ذهبت ونزحت إلى الجنوب. لم يكتفوا بذلك، قاموا بعد ذلك بقصف الخيام وقصف المدارس والمشافي والمساجد ومراكز تعليم القرآن والمراكز التعليمية الأخرى، وبدأوا بنسف كل ما يجدونه أمامهم من بناء، ولم يتبقى سوى 10% من بناء قطاع غزة. كل غزة أصبحت رماد، وأصبح عدد الشهداء أكثر من 100,000 شهيد، وأصبح عدد الجرحى بالمئات الآلاف. لم يكتفوا، بدأوا بقصف الخيام وبدأوا من تضييق عليهم أكثر فأكثر، فقاموا بمنع الكوادر الطبية والقوافل المساعدات الغذاء والطعام وما إلى ذلك من ما يحتاجه إلى القطاع، حتى زجاجة ماء لم يقوموا بتوفيرها إلى قطاع غزة. وبعد ذلك بدأت المجاعة في قطاع غزة تأكل الناس أكلا، حتى أنهم لم يستطيعوا وجود الطعام في الأيام، حتى
حتى الأطفال ماتت من الجوع، حتى الحيوان أعزكم الله مات من الجوع. وبدأ الناس يتعايشون في الجنوب في الخيام ولم يكتفوا، قاموا بقصفهم بحجة أن يوجد هناك مخربون بين الناس في الخيام. وبدأوا ودخلوا في المناطق التي نسكن بها بالأصل في الشمال، وكان نصف عائلتي هناك متبقون، وقاموا بمقاومة الاحتلال من يستطيع مقاومته، ومنهم من استشهد ومنهم من تبقى. واستشهد في هذه الحرب في حرب 2023 أكثر من 50 شخصا من عائلتي، ومنهم من المقربون من أبناء إخوتي وأبناء عمي وما إلى ذلك. وتبقت الحرب تطحن في قطاع غزة عامين كاملين ولم أحد يرفع صوته ساكن يتحدث. وتركوا أهلنا في غزة صامدين على هذه الأرض إلى هذه اليوم وإلى هذا الساعة. Maka Bapak-Ibu sekalian, pada tanggal 7 Oktober 2023 kemarin, ketika gerakan Hamas dan sayap militernya Brigadir Izzuddin Al-Qassam memulai serangan terhadap Israel dan memulai penunjukan roket-roket, lalu kemudian memasuki tanah pendudukan, menyerang barang-barang militer dan menghancurkan kendaraan-kendaraan militer. Lalu kemudian setelah itu mereka mundur kembali ke Gaza. Setelah beberapa jam kemudian dimulailah serangan balasan Israel, dimulai dengan pengempungan besar-besaran dan masif, Bapak-Ibu sekalian, baik lewat jalur udara maupun menggunakan artileri berat, menggunakan pesawat maupun artileri berat, pengempungan selama berhari-hari yang di situ tidak membeda-bedakan mau tua muda, bahkan bayi pun juga ikut dibunuh di dalam pengempungan ini. Ya, kemudian wanita dan anak-anak, tua dan muda, yang di sini juga tidak membeda-bedakan sasarannya, mau itu madrasah sekolah, mau itu masjid, mau itu gereja, mau itu pemukiman penduduk, mau pemukiman padat penduduk maupun tidak padat penduduk, bahkan juga rumah sakit pun juga ikut dibom dan dihancurkan, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian setelah itu dimulailah serangan darat ketika tank-tank Israel, tank merkavanya masuk dari jalur Gaza, masuk ke dalam jalur Gaza, dimulai dari utara, kemudian akhirnya mendesak, memaksa masyarakat Gaza untuk mengungsi dari utara ke selatan. Setelah mereka mengungsi pun, ketika mereka sudah tinggal di tenda-tenda pengungsian pun juga masih menghadapi pengampungan. Tenda-tenda pengungsian juga tidak lepas dari pengampungan oleh Israel. Yang ini semua mengakibatkan pengampungan dan serangan darat ini mengakibatkan kurang dari 10% bangunan di Gaza yang masih tegak berdiri. Gaza tinggal puing-puing saja, dan kemudian mengamankan korban lebih dari 100.000 jiwa, baik itu terluka maupun terbunuh syahid. Dan beliau menceritakan dari keluarganya saja, keluarga besarnya sudah 50 orang syahid. Dan tidak hanya berhenti di situ, Israel juga memulai atau memblokade secara total jalur Gaza dan menghalangi bantuan kemanusiaan untuk masuk, dan membiarkan penduduk Gaza kelaparan, bahkan sudah memakan banyak korban ini, bayi-bayi, anak kecil, dan bahkan hewan pun menjadi korban dari blokade militer Gaza Israel ini. Tidak ada bantuan kemanusiaan yang masuk, baik itu makanan maupun obat-obatan dan yang lain sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahami adalah alasan kenapa Israel melakukan hal itu semua, yaitu untuk mengosongkan Gaza dan meratakan jalur Gaza dari penduduknya, sebagaimana mereka lakukan pada
mengusir lebih dari 750.000 jiwa setelah menghancurkan rumah-rumah yang dihuni orang-orang para pengungsi ini. Saksi Israel telah menunjukkan bahwa serangan udara ke Gaza Palestina 32 orang meninggal dunia akibat serangan ini. Meski dalam masa kejahatan senjata, Israel kembali menyerang Gaza. Kali ini militer Israel membongkar tenda-tenda pengungsian di Khan Yunis, Palestina. Serangan Israel menginvestigasi yang tubuh keluarga Palestina pada hari Sabtu. Sudah menjadi jumlah korban tertinggi sejak kejadian Israel. Angka tersebut membuat jumlah korban jiwa konflik Gaza menjadi lebih dari 71.000 orang dihitung sejak 7 Oktober 2020. And this is the 6-year-old on that very roof seconds after the blast.
رأيتموه في هذا الفيديو جزءا بسيط مما يعيشونه أهلنا في قطاع غزة. كانت الحرب كل نصف ساعة، كل نصف ساعة كان يحدث هذه الأحداث في قطاع غزة. لذلك يا أحبابي في الله علينا أن نساند أهلنا في غزة وأن نقف معهم وقفة الحق والدين كما أمرنا الله عز وجل. أننا نحن مسلمون علينا أن نكون إخوة. لذلك علينا يا إخوان بداية أن نستغل هذا الشهر وأن نستغل السلاح الذي أعطانا إياه الله تعالى، وهو الدعاء. الدعاء يا إخوان هذا سلاح لكل مؤمن وعماد دينه. لذلك علينا كلما ندعو الله لأنفسنا أن نتذكر أهلنا وإخواننا في غزة وأن ندعو لهم أن ينصرهم وأن يمكنهم في أرضهم. وأيضا يا إخوان علينا كما تعلمون في الحرب كانوا يحاولون دائما استهداف الصحفيين وقتلهم حتى لا ينشروا الأخبار وما يحدث داخل غزة من قتل وتجريف وتدمير. لذلك نحن علينا أمانة أن نقوم بها، وهو أن ننشر أخبار أهلنا في غزة وفلسطين وعن القضية الفلسطينية في جميع مواقع التواصل والإنترنت والسوشيال ميديا وما إلى ذلك مما نستطيع أن ننشر أخبارهم. وعلينا يا أحبابي أن لا ننسى الشيء المهم والذي حدث بعد الحرب، أن الناس بدأت بالعودة لشراء المنتجات التي تدعم الاحتلال. علينا أن نبدأ وأن نعيد وأن نذكر أنفسنا بأن هذه المنتجات عندما نشتريها نقوم بدعم الاحتلال بالمال، وعندما ندعمه بالمال يقوم بشراء الأسلحة الثقيلة وقصف الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة. لذلك علينا أن نقاطع يا إخوان، المقاطعة مهمة جدا جدا جدا. وعلينا أيضا أن نذكر الناس في هذه المقاطعة. يوجد الكثير من المنتجات ويوجد البدائل التي تصنع هنا في أندونيسيا، علينا أن نشتريها وأن نقوم بدعم الاقتصاد في هذه الدولة. وأخيرا وليس آخرا نحب أن نذكر في هذا الشهر الفضيل تكثر الأعمال الطيبة يكون فيها الصيام، القيام، الدعاء، القرآن، الذكر، ويوجد أيضا من ضمن هذه الأعمال الصدقة. هذه الصدقة يا إخوان عندما أمر الله الغني أن يتصدق وأن يخرج زكاة ماله ليبارك الله له في ماله، ونحن كمسلمون أمرنا الله في هذا الشهر الفضيل حتى يجازينا في الأعمال أن نقوم بإخراج زكاة الفطر. وزكاة الفطر هذه وقعت علينا نحن كمسلمون أجمع، وقعت على كل فرد في العائلة، علينا أن ندفع له زكاة الفطر. نحن كمسلمون وجب علينا إخراجها، كبيرا صغيرا مولودا يحمل على اليد، لا بد علينا إخراج لكل فرد في العائلة زكاة الفطر. ولذلك نحن كدعاء وجب علينا التنوين لذلك في هذا الشهر الفضيل. وبارك الله فيكم وشكرا لحسن استماعكم. Bapak Ibu sekalian, lalu singkatnya apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim, yang mana Rasulullah SAW sudah bersabda bahwa seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, seperti sebuah bangunan kokoh yang saling menyokong. Maka kita perlu memperlihatkan atau kita perlu untuk
memperbarui sokongan kita kepada saudara-saudara di sana dengan cara Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita boleh memiliki senjata, setiap muslim memiliki senjata yang sudah memberikan kepada masing-masing dari kita, yaitu doa. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jangan lupakan saudara-saudara di sana dalam doa-doa kita. Setiap kali kita meminta kebaikan kepada untuk diri kita, maka mintakanlah juga kebaikan untuk saudara-saudara kita di sana. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, penjajah sering membunuh wartawan dan jurnalis ketika dalam periode perang ini. Maksudnya adalah agar mereka tidak menyebarluaskan mengenai Palestina, apa yang terjadi di sana. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kita perlu menutup perang ini dengan menggunakan handphone kita masing-masing, HP kita masing-masing, untuk menyebarkan kabar mengenai Palestina, dan sehingga kemudian terbangunlah sebuah kesadaran bahwa masih ada saudara kita di sana yang hidup terjajah, sehingga perlu ada upaya untuk terus menyuarakannya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, setelah pasca perang, kita kebanyakan dari kita sudah mulai membeli barang-barang yang masih yang berkaitan dengan Yahudi dan Zionis. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, di sini kami mengingatkan bahwa boikot jangan dihentikan. Kita masih terus wajib untuk terus memboikot barang-barang tersebut. Lebih baik bagi kita untuk membeli barang-barang yang diproduksi oleh saudara-saudara kita sendiri daripada kita mendukung penjajah. Lebih baik kita mendukung perekonomian kita masing-masing, perekonomian kita sendiri, dan kita bisa terangkat perekonomiannya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, terutama pada bulan Ramadan ini, dimana setiap amalan dibergandakan pahalanya, Allah kemudian membukakan kepada kita kesempatan sebanyak-banyaknya, salah satunya adalah untuk bersedekah Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk saudara-saudara di sana. Dan juga pada akhir Ramadan nanti, kami mengingatkan bahwa ada zakat fitrah yang harus ditunaikan, yang dikenakan pada setiap jiwa, baik itu besar maupun kecil. Bahkan yang mana yang masih baik itu kalau dikenakan zakat dibayarkan zakat fitrahnya, maka mari kita di sini membayarkan zakat fitrah, mengisikannya sebagian untuk saudara-saudara kita di Palestina di sana. Hal itu semua perlu menunjukkan saudara-saudara dari kita yang sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah tadi, bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya yang saling menyokong layaknya sebuah bangunan yang kokoh. Bapak Ibu semuanya, seperti inilah kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Mereka tinggalnya bukan di rumah, mereka tinggalnya bukan di tempat yang nyaman, tapi mereka tinggalnya di tenda-tenda seperti ini, Bapak Ibu. Ini video ini diambil di akhir tahun 2025, tepatnya di bulan Desember. So special thanks to Lazio Prata, who's made this possible and stand with us. Thank you very much for this. We provide comfortable
lihat ada anak-anak banyak sekali yang mereka kekurangan gizi. Ketika mereka ke dokter, salah satu solusinya adalah memberi ataupun diberikan makanan yang itu bergizi untuk mereka. Dan di sana Bapak Ibu informasinya, ketika ini water tank kita mendistribusikan air di sana itu menjadi rebutan di sana. Karena apa Bapak Ibu? Di sana sumber-sumber airnya sudah dihancurkan oleh Yahudi Israel Bapak Ibu. Dan ini kita distribusikan pakaian hangat berupa jaket dan juga selimut di akhir tahun 2025 karena di sana adalah musim dingin Bapak Ibu. Di tengah-tengah mereka harus menghangatkan badan mereka, mereka juga harus waspada terkait dengan apa Bapak Ibu, terkait dengan bom yang tidak tahu kapan waktunya mereka bakal menghujani tenda-tenda yang mereka diami Bapak Ibu. Sampai dengan saat ini mereka juga masih tinggal di puing-puing dan juga tenda-tenda yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat itu apakah layak atau tidak ketika itu ditempati atau dibuat tempat tinggal Bapak Ibu. Nah ini tadi beberapa hal terkait Syekh Dia Mustafa sampaikan. Jadi begitulah sejarahnya Palestina Bapak Ibu. Dahulu memang tanah itu miliknya orang-orang Palestina, tetapi semenjak dari perjanjian Balfour tadi, orang-orang Yahudi Israel masuk ke dalam tanah Palestina dan mengusir orang-orang Palestina. Diusirnya secara paksa Bapak Ibu. Sekitar 750.000 orang diusir keluar dari tanah Gaza atau tanah Palestina, dan mereka tidak bisa kembali lagi ke tanah mereka karena Bapak Ibu sudah dihancurkan oleh Yahudi Israel. Nah, kemudian setelah dari situ ada blokade di tahun 2007 yang memang orang-orang di situ ataupun di tanahnya mereka sudah dibangun dinding-dinding yang tinggi dan mereka tidak bisa untuk keluar ataupun masuk. Tetapi yang masih stay di dalam, masih tetap di dalam, mereka terus dihujani oleh bom-bom dan juga tembakan-tembakan Bapak Ibu. Jadi semenjak tahun 2007 sampai dengan terakhir 2023, saudara-saudara kita sana terus dihujani oleh bom seperti yang tadi kita bisa lihat di videonya, rudal dan juga ditembaki. Pun dengan mereka ketika sholat Bapak Ibu, tadi ketika kita lihat juga di video, ketika mereka sholat mungkin tidak senyaman seperti kita di sini Bapak Ibu. Mereka sholatnya tidak nyaman. Kenapa? Mungkin di pelataran ataupun di luar ruangan. Dan ketika mereka sholat itu diusir ataupun diganggu oleh Yahudi Israel. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, ketika itu terjadi pada diri kita, apakah kita ridho ketika kita sholat, ketika kita beribadah tetapi diganggu oleh orang-orang yang orang-orang Yahudi yang selalu mengganggu, selalu mengusir orang-orang di Palestina. Namun Bapak Ibu, ketika saya yakin juga ketika Palestina itu dekat dengan kita, saya yakin orang Indonesia paling pertama untuk datang ke sana, paling pertama untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Tadi saya Dia Mustafa menyampaikan bahwa di tanah Palestina ada Masjidil Aqsa yang dimana itu adalah kiblat umat Muslim yang pertama. Apakah kita ridho ketika kiblat umat Muslim yang pertama ini selalu dihancurkan secara selalu dan terus sampai saat ini mereka ketika ingin beribadah di Masjidil Aqsa diganggu dan juga ditembaki oleh tentara Israel? Apakah kita ridho ketika besok Masjidil Aqsa yang memang itu pertama jadi kiblat umat Muslim kita dan juga salah satu dari 3 masjid yang disebutkan di dalam Al-Quran itu dihancurkan oleh Yahudi Israel? Apakah kita ridho demikian Bapak Ibu? Oleh sebab itu saya Mustafa menyampaikan ada 4 hal yang bisa kita lakukan dari jauh di sini. Yang pertama adalah doa Bapak Ibu. Doa ini sebagai senjata kaum muslimin, senjata kaum muslim yang dimana doa ini bisa kita hantarkan ke sana walaupun memang Bapak Ibu berada di Indonesia. Jadi doa-doa terbaik ini, doa-doa yang Bapak Ibu sampaikan ini harapannya di sela-sela ibadah, di sela-sela sholat ataupun selepas sholat, sholat fardu, sholat sunnah ataupun ibadah lainnya, selipkan doa-doa untuk saudara-saudari Kristen. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka mempertahankan tanah Palestina dan juga Masjidil Aqsa untuk kita, mempertahankan Masjidil Aqsa untuk umat Muslim. Kemudian yang kedua yaitu sebarluaskan informasi-informasi terkait dengan update terkini saudara-saudara kita di sana. Sampai dengan hari ini saudara-saudara kita di sana masih belum merdeka Bapak Ibu. Dan terus tadi disampaikan juga ada sejarah ketika negara Indonesia merdeka, Palestina adalah negara pertama yang meyakini bahwa Indonesia merdeka. Bagaimana dengan kita yang memang saat ini sudah merdeka? Apakah kita tidak meyakini saudara-saudara kita untuk merdeka? Oleh sebab itu mari kita sebarluaskan
informasi-informasi terkini terkait dengan saudara-saudara kita, terkait dengan Masjidil Aqsa, terkait dengan Palestina, Bapak Ibu. Kita harus suarakan. Kemudian yang ketiga adalah boikot. Yang menyuruh boikot bukan saya, bukan Sayyidina Mustafa ataupun Ustaz Fulkor, tetapi yang menyuruh adalah Majelis Ulama Indonesia, Bapak Ibu. Jadi tadi produk-produk yang kita tampilkan adalah salah satu produk-produk yang memang secara jelas mendukung dari Yahudi Israel untuk apa, Bapak Ibu? Untuk salah satunya membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Oleh sebab itu, marilah kita ganti produk-produk yang tadi menjadi produk-produk yang UMKM ataupun di Jogja, insya Allah masih banyak produk-produk yang itu halal dan juga jelas punya siapa, dananya untuk kemana. Nah itu harapannya itu bisa menjadi pengingat kita untuk mengganti produk-produk yang memang jelas untuk mendukung Yahudi Israel menjadi produk-produk insya Allah masih banyak substitusi ataupun mengganti dari barang-barang yang tadi atau biasa kita beli. Insya Allah masih banyak produk-produk yang kita temui. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah hadiah akan sedekah terbaik dari Bapak Ibu di bulan Ramadan ini untuk saudara-saudara kita di sana. Dengan apa? Dengan hadiah yang memang Bapak Ibu bisa sampaikan kepada saudara-saudara kita di bulan Ramadan ini, dan juga kita akan sapa saudara-saudara kita di bulan Ramadan ini. Nah, Sayyidina Mustafa sudah membawakan kita sebuah hadiah yang nanti akan disampaikan langsung oleh Sayyidina Mustafa kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu berupa sajadah, Bapak Ibu. Kenapa Sayyidina Mustafa membawa sajadah, Bapak Ibu? Karena sajadah ini salah satunya menjadi pengingat kita untuk mendoakan saudara-saudara kita di sana, pengingat kita untuk terus ternyata saudara-saudara kita sebelum merdeka, dan juga sebagai pengingat kita untuk mempertahankan doa-doa kita untuk mereka, di mana mereka mempertahankan Masjidil Aqsa untuk kita. Oleh sebab itu, Sayyidina Mustafa sampaikan hadiah kepada Bapak semuanya. Nah, barang siapa dan Bapak Ibu berkenan untuk berikan hadiah kepada saudara kita di sana dengan minimal Rp500.000, Bapak Ibu sudah memberikan hadiah yang nantinya akan kita sampaikan di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah program pangan, program iftar, sahur, dan juga air minum. Karena Bapak Ibu mungkin mereka hari ini belum sahur, mungkin mereka hari ini belum berbuka puasa, mungkin mereka hari ini belum minum, dan juga mungkin mereka hari ini masih sangat susah untuk mereka menjalankan ibadah. Oleh sebab itu, hadiah ini, hadiah dari Bapak Ibu nantinya akan kita sampaikan di bulan Ramadan ini untuk saudara-saudara kita di sana. Dan hadiah dari Bapak Ibu tidak ditunaikan hari ini, tidak apa-apa, besok boleh, pekan depan boleh, ataupun pekan berikutnya. Insya Allah ini sangat mudah untuk Bapak Ibu, tetapi insya Allah hadiah dari Bapak Ibu akan kita sampaikan di bulan Ramadan ini untuk saudara-saudara kita di sana. Apakah ada yang berusaha untuk maju memberikan hadiah terbaiknya, Bapak Ibu? Berikan hadiah terbaiknya di bulan Ramadan ini untuk saudara kita di sana. Apakah ada yang bersedia untuk maju? Dan nanti Sayyidina Mustafa akan menyampaikan hadiahnya kepada Bapak Ibu. Oke, mungkin ada Bapak di sini bersedia untuk maju memberikan hadiah terbaiknya. Masya Allah, Allah Akbar, Masya Allah, Allah Akbar. Ini Sayyidina Mustafa bisa disampaikan. Mas, mungkin ada lagi Bapak Ibu di sini yang memberikan hadiahnya, menyampaikan hadiahnya di bulan Ramadan ini. Mungkin ada Bapak-bapak di sini. Oke, sebelum nanti kita akan panggil ibu-ibu, nanti yang bersedia untuk maju, berkenan untuk maju, bisa langsung maju ke depan. Oke, mungkin Bapak di sini hadiah terbaik dari Bapak ataupun ibu di sini, jamaah sekalian, tidak ditunaikan hari ini tidak apa-apa, besok boleh, pekan depan boleh, ataupun pekan berikutnya. Tetapi insya Allah hadiah dari Bapak Ibu akan kita sampaikan di bulan Ramadan ini untuk menyapa saudara-saudara kita di sana. Apakah ada yang bersedia untuk maju lagi, Bapak Ibu? Oke, mungkin bapak-bapak di sini ada yang berusaha untuk maju, atau ibu-ibu yang di belakang, apakah ada yang berusaha untuk maju ke depan memberikan hadiah terbaiknya di bulan Ramadan ini? Oke, apakah ada? Mungkin bisa maju ke depan, ibu-ibu yang di belakang, apabila berkenan memberikan hadiah terbaiknya di bulan Ramadan ini, bisa langsung untuk maju ke depan memberikan hadiah kado terindah di bulan Ramadan ini untuk saudara-saudara di sana. Mungkin ibu-ibu yang di belakang ada yang berkenan untuk maju ke depan memberikan hadiah terbaiknya. Insya Allah nanti hadiah dari ibu-ibu, dari bapak-bapak di sini, dari jamaah di sini akan kita sampaikan sebagai hadiah terbaik di bulan Ramadan ini untuk saudara-saudara di sana. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, mereka saat ini masih belum merdeka. Mungkin ada ibu-ibu di sini yang bersedia untuk maju. Masya Allah, baik ibu, Allah Akbar. Beliau bisa untuk maju. Apabila ibu berkenan untuk maju, bisa nanti maju ke depan, dan nanti saya Sayyidina Mustafa akan menyampaikan hadiahnya. Mungkin ada lagi ibu-ibu yang di belakang memberikan hadiah terbaiknya di bulan Ramadan ini sebagai hadiah yang nanti akan kita sampaikan untuk pejuang di sana, untuk saudara-saudara kita di sana, dan juga untuk mereka yang mempertahankan Masjidil Aqsa untuk kita, mempertahankan tanah mereka,
dan juga mempertahankan kiblat umat muslim yang pertama untuk kita di sini. Mungkin ibu-ibu yang di belakang ada lagi yang bersedia untuk maju ke depan atau bapak-bapak di sini. Hadiah terbaik, komitmen terbaik dari Bapak Ibu, insya Allah akan kita sampaikan di bulan Ramadan ini. Tetapi mungkin itu atau Bapak di sini bisa untuk menyampaikan yang hari ini, besok ataupun pekan depan ataupun pekan berikutnya, tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi insya Allah sangat dimudahkan. Tetapi insya Allah nanti hadiah dari Bapak Ibu akan kita sampaikan di bulan Ramadan dan saudara saya di sana. Mungkin ada lagi ibu-ibu di sini yang bersedia untuk maju ke depan memberikan hadiah terbaiknya. Apakah ada? Oke, apakah ada ibu-ibu di sini yang maju depan memberikan hadiah terbaiknya di bulan Ramadan ini untuk saudara-saudara di sana? Oke, apabila Bapak Ibu tidak berkenan untuk maju, nanti bisa di belakang tidak apa, terus lepas dari sini setelah kajian ini tidak apa. Dan nantinya ketika Bapak Ibu punya niatan selepas dari kajian ini sampai di rumah, ya, ada niatan berdiskusi dengan suami atau berdiskusi dengan istri ataupun saudaranya, Masya Allah, boleh Ibu, boleh dipersilakan untuk maju ke depan dengan hadiahnya Ibu. Nanti saya dipersilakan menyampaikan hadiahnya, Masya Allah. Insya Allah hadiah dari Bapak Ibu akan kita sampaikan, akan kita tunaikan di bulan Ramadan itu saudara-saudara kita di sana. Mungkin ada lagi ibu-ibu, Masya Allah, ada 2, 3, Masya Allah luar biasa. Bisa di situ. Oke, bisa dibantu donornya mungkin atau di sebelah sini mungkin ya, biar tidak silau. Biasa ke sebelah kanan sini ya. Nah, mungkin ada lagi ibu-ibu di sini ataupun bapak di sini. Hadiah ini, komitmen ini tidak ditunaikan hari ini tidak apa-apa. Besok boleh, pekan depan boleh. Tetapi insya Allah hadiah dari Bapak Ibu akan kita sampaikan, akan kita tunaikan kepada saudara-saudara kita di sana di bulan Ramadan ini. Untuk salah satunya program makan, program iftar, program tabur, dan juga program ibadah di sana 7 komisi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah hadiah dari Bapak Ibu akan kita sampaikan, akan kita tunaikan di bulan Ramadan di sana. Oke, mungkin ada lagi ibu-ibu di sini ataupun bapak di sini yang bersedia untuk jujur memberikan hadiahnya, memberikan komitmen terbaiknya di bulan Ramadan ini untuk saudara-saudara kita di sana. Insya Allah nanti Bapak Ibu hadiah ini, hadiah terbaik dari Bapak Ibu akan kita tunaikan, akan kita sampaikan di bulan Ramadan ini. Masya Allah, luar biasa. Ada yang muda di sini Bapak Ibu, luar biasa. Ini pemuda-pemuda di sini menyampaikan hadiahnya untuk saudara kita di sana. Ini menjadi poin penting Bapak Ibu karena setiap pemuda di sini ya menjadi penerus generasi penerus bangsa yang nantinya itu peduli dengan sesama, salah satunya dengan saudara-saudara kita di sana. Insya Allah nanti saya akan menyampaikan doa kepada kita semuanya bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang peduli, ternyata masih banyak orang yang suka ataupun berdoa terkait dengan saudara-saudara di sana. Mungkin ada lagi bapak di sini ataupun ibu di sini sebelum nanti akan kita tutup dengan doa. Insya Allah luar biasa, Allah Akbar. Ada lagi, Masya Allah, masih ada lagi, luar biasa. Insya Allah hadiah dari Bapak Ibu, komitmen dari Bapak Ibu akan kita sampaikan untuk menyapa saudara-saudara di sana. Tetapi hadiah dari Bapak Ibu mungkin tidak diberikan hari ini tidak apa-apa. Besok boleh, pekan depan boleh, ataupun Masya Allah boleh Ibu, ataupun pekan berikutnya boleh. Insya Allah sangat mudah. Kegiatan ini, Insya Allah komitmen ini, Insya Allah akan disebutkan pada hari ini menjadi kita terbaik dari Bapak Ibu, menjadi komitmen terbaik dari Bapak Ibu untuk saudara-saudara di sana. Mungkin ada lagi, ya, Bapak Ibu semuanya berikan hadiah terbaiknya di bulan Ramadan ini. Oke. Mungkin ada lagi ibu-ibu di belakang ataupun mungkin ada lagi, boleh Ibu, boleh, Masya Allah, dengan putrinya juga boleh ataupun dengan siapapun boleh. Oh, Akbar. Oke, ada lagi? Boleh memberikan hadiah terbaik di Ramadan ini kepada saudara-saudara kita di sana. Insya Allah nanti hadiah terbaik dari Bapak Ibu akan kita sampaikan, akan kita tunaikan di bulan Ramadan ini, yang nantinya hadiah ini akan kita haturkan kepada saudara-saudara kita di sana, salah satu program makan, program iftar, dan juga program ini. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Oke, ada lagi nih, berikan hadiahnya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Ini pemuda-pemuda luar biasa sekali, Bapak-Ibu semuanya. Insya Allah menjadi generasi penerus bangsa yang nantinya peduli dengan sesama, yang nantinya bisa peduli dengan siapapun itu. Insya Allah ini menjadi hadiah yang nanti akan kita kirimkan, akan kita sampaikan di bulan Ramadan ini kepada saudara-saudara di sana. Mungkin ada lagi yang akan ataupun memberikan hadiah terbaiknya sebelum nanti Syekh Dian Mustafa akan menyampaikan doa kepada kita semuanya. Yang nantinya Syekh Dian Mustafa menyampaikan doa kepada semua dan juga kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin ada lagi sebelum nanti akan kita tutup. Oke.
Lajismu Kota Jogja ataupun Lajismu Bidang Tengah yang nantinya akan mendapatkan form yang dimana nanti bisa untuk menyampaikan hadiahnya, menyampaikan komitmen terbaik dari Bapak Ibu untuk saudara-saudara kita di sana. Mungkin ada lagi sebelum ditutup ibu-ibu di sini ataupun bapak-bapak di sini. Insya Allah hadiah ini akan kita tunaikan di bulan Ramadan ini kepada saudara-saudara di sana. Mungkin ada lagi ibu-ibu sebelum kita tutup dengan doa dari Nabi Mustafa. Oke, ada lagi? Apakah ada lagi ibu-ibu di sini? Insya Allah nanti lepas dari sini ya, apabila Bapak Ibu ada niatan dan juga berkenan kembali untuk menyampaikan hadiahnya, Insya Allah tetap kita buka untuk Bapak Ibu semuanya. Masya Allah, ada lagi? Masya Allah. Oke. Masya Allah, masih ada lagi. Insya Allah berikan hadiahnya. Ini hadiah terbaik yang akan kita sampaikan, akan kita haturkan kepada saudara-saudara kita di bulan Ramadan ini, yang nantinya Bapak Ibu hadiah ini akan kita tunaikan di bulan Ramadan ini kepada saudara-saudara di sana, sama-sama dalam program pangan dan juga program-program kebaikan di sana untuk menjaga Masjidil Aqsa, untuk menjaga tanah Palestina untuk kita di sini. Oke, apakah ada lagi Bapak Ibu yang bersedia untuk maju? Oke. Sebelum nanti akan kita tutup dengan doa dari Syekh Mustafa, tetapi Bapak Ibu kita informasikan selepas dari sini ketika Bapak Ibu ada niatan kembali untuk menyampaikan hadiahnya, insya Allah nanti masih tetap akan kita buka, yang mau bisa langsung menghubungi dari lagi menggunakan ataupun dari tanggal masjid, tetapi nanti hadiah dari Syekh Mustafa tetap kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu tidak berkenan untuk maju, tidak apa-apa, nanti ketika selesai dari sini insya Allah tetap kita akan sampaikan hadiahnya kepada Bapak Ibu. Mungkin itu dari kami ya. Mungkin kita hitung 5. Masih ada lagi? 4, 3, 2, 1. Baik, selanjutnya akan kita dengarkan doa dari Syekh Mustafa untuk kita semua dan juga untuk saudara kita semua. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعل بيدك راية الحق والدين وأيد عبادك المستضعفين في غزة وأيد عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم ارزقنا له زيارة قريبة وصلاة فاتحة يا أكرم الأكرمين. اللهم إن اليهود قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم يا ربنا صوت عذاب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا واجعلنا عندك من المقبولين ومن عتقائك من النار في هذا الشهر الفضيل. اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولمعلمينا يا أرحم الراحمين ولمن لهم حق علينا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah terima kasih kami ucapkan kepada jamaah semuanya. Insya Allah nanti apa yang disampaikan dan juga hadiah dari Bapak Ibu semua yang akan disampaikan di malam itu sudah selesai dari sana. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.